Hilang ingatan Flora ternyata membuat hubungan Flora dan juga Fadil itu membaik nih guys. Apalagi di situ ternyata Flora semakin cinta dan dekat dengan Fadil. Bahkan ketika makan pun di situ bahkan mau disuapin tuh ya sama Flora, dibuatkan roti, dikasih oleh-oleh olesan semacam itu, rotinya itu benar-benar aduh dikasih cintanya Flora semacam itu yang membuat rasa cintanya semakin kuat nih guys. Karena walau bagaimanapun momen hilang ingatan Flora itu menjadikan rumah tangga Flora dan juga rumah tangga Fadil itu membaik nih guys. Walaupun pada awalnya di situ ya dulunya Flora itu ngejar-ngejar Dennis banget. Namun sekarang sudah tidak lagi karena dia fokus dengan suaminya. Namun ternyata justru kedekatan itu menjadikan hubungan ya cinta segitiga itu tidak baik-baik saja. Apalagi Fadil itu punya dua istri. Ya, yang pertama Alia, yang kedua itu Flora. Nah, istri pertamanya Alia itu tidak suka ketika melihat Fadil suaminya itu ya sedang bermesra-mesraan di depan dia. Semacam itu. Jadi dia nggak suka semacam itu loh guys. Dan di situ ya kan Flora kan juga istrinya, walau bagaimanapun dia berhak mendapatkan cintanya suaminya Fadil. Fadil pun juga cinta sama Flora semacam itu. Dan di situ yang jadi masalahnya kan sudah sepakat gitu loh bahwa Alia akan menerima semuanya ya cintanya Flora ke Fadil semacam itu. Namun kenapa sekarang itu dipermasalahkan? Tante Putri, mamanya Fadil, ya itu memang tahu betul memiliki dua istri itu memang sangat tidak gampang sekali semacam itu. Mamanya Fadil berpikir harus mencari jalan tengah ya untuk menemukan titik bagaimana cara mengatasi ini semua semacam itu agar hal ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya akhirnya ya di situ ya Fadil bilang bahwasannya mamanya itu juga bilang bahwasannya lebih baik jangan tinggal satu atap jika memiliki dua istri itu demi kebahagiaan. Jadi biar tidak ada masalah gitu loh. Biar tidak ada iri-irian semacam itu. Dan di situ karena memang tidak boleh tinggal satu atap dua istri itu, akhirnya Flora menginginkan dia tinggal di apartemen miliknya. Dan ketika itu nih guys, akhirnya suaminya lebih pro kepada Flora. Dia mau tinggal bersama dengan istrinya. Namun sayangnya itu tidak bisa bagi Alia. Akhirnya mamanya Fadil itu berpikir mencari jalan tengahnya lagi dengan cara tinggal di kontrakan saja dekat rumahnya. Jadi Fadil nanti tidak ke sana kemari semacam itu dan juga tidak ada kecapean. Dan akhirnya mau nggak mau nih guys ya, Flora menerima itu demi kebahagiaannya semacam itu karena tidak ada pilihan lain. Dan itu. Dan ternyata tidak hanya itu nih guys ya, Alia menginginkan ya semua ini hitam di atas putih harusnya secara tertulis semacam itu. Dan walaupun ini sangat berat buat Flora dan juga Alia memiliki satu suami dengan dua istri semacam itu sangat tidak mudah. Namun Flora menerima semuanya konsekuensinya sebagai istri keduanya semacam itu. Dan dia menerima jika dia tinggal di kontrakan sebelahnya semacam itu walaupun kontrakannya itu sempit. Pada awalnya dia tahu bahwa kontrakannya itu sempit ya kan, kamar mandinya jongkok semacam itu dan dia nggak suka. Namun ya udah dia tidak punya pilihan lain karena sudah disepakati bareng-bareng dan dia menerima demi kebaikan, apalagi juga ada hitam di atas putih yang artinya mau nggak mau dia harus menerima semacam itu loh guys. Jadi ya udah ini demi kebaikan, makanya ya udah dia menerima semacam itu loh guys. Dan memang sudah disepakati semuanya semacam itu dan itu demi kebahagiaan. Karena kesepakatannya sudah disepakati oleh semua belah pihak, ya udah akhirnya mamanya bilang kepada Alia dan juga Flora nggak usah marahan lagi, saling terima dengan keputusan semacam itu. Ya walaupun ini berat buat Fadil dan juga istri-istrinya semacam itu. Nah kemudian nih guys, di situ ada Pak Hidar, ada papanya Namira di situ nih guys ya. Dan di situ Radit diperkenalkan ya dengan papa mertuanya dan juga papanya ya. Papanya mertuanya sekaligus itu adalah papanya Namira semacam itu. Dikenalkan bahwa ini adalah Radit ya yang bekerja
orang baru yang bekerja di tempatnya Ibu Cherry semacam itu. Dan di situ Radit ini adalah anak lulusan luar negeri semacam itu. Namun dia kemari itu ternyata tujuannya untuk dekat dengan Namira semacam itu. Dan ternyata di situ Pak Haidar menerima dengan sangat ya guys ya. Walaupun sebenarnya pada awalnya dia bertanya apakah tujuannya dia itu kerja di tempatnya Ibu Cherry hanya untuk mencari pengalaman, karena kan dia lulusan luar negeri, otomatis kan orang berada begitu loh. Kenapa mau kerja di tempatnya Ibu Cherry? Dan di situ memang disampaikan oleh ya Dennis bahwasanya dia mau mengejar cintanya Namira. Kenapa? Karena dia mau membantu Dennis ya untuk membuat rumah tangganya tidak hancur dengan Sakinah, karena Namira terus mengejar semacam itu ya. Dan Namira kan butuh sosok pengganti Andrew semacam itu. Jadinya di situ Radit ini mau membantu dan ingin mengejar cintanya Namira semacam itu. Ternyata Pak Haidar selaku papanya ya menyetujui akan hal itu, dan semoga saja anaknya itu nanti akan jatuh cinta kepada Radit. Setelah mendapatkan restu dari papanya Namira, otomatis membuat ya kan di situ dia agak lega. Otomatis dapat restunya dari papanya Namira, otomatis Radit akan semakin lancar semacam itu. Namun di situ Pak Haidar bilang bahwa Namira memang orangnya keras gitu loh, susah buat dia. Namun apapun itu dia sebenarnya baik semacam itu. Nah, karena Bibi Mini lah lagi-lagi bikin masalah nih guys ya. Ya dia suka ngadu, cari masalah semacam itu, membuat ya di situ Sakinah melaporkan kepada Papa Mario semacam itu. Karena walau bagaimanapun dia melakukan kesalahan yang sangat besar sekali semacam itu. Ya, padahal sudah diingatkan untuk tidak melakukan tindak kejahatan semacam itu. Di situ terus Sakinah ya itu memohon dan ya walaupun di situ Bibi Mimi itu memohon-mohon kepada Sakinah, namun tetap memanggil Papa Mario semacam itu demi kebaikan, supaya membuat ya Bibi Mimi ini jera nih guys. Dan di situ ada mau sesuatu yang dilaporkan semacam itu. Dia menyampaikan bahwa tadi Bibi Mimi itu membuat kesalahan, di mana kesalahan yang ia lakukan adalah memecah piring semacam itu. Dan menurut Pak Mario, dia tanya, ya kan, apa benar kamu memecahkan piring semacam itu? Dan di situ Bibi Mimi pun menjawab iya, dengan nada dia ketakutan semacam itu. Kenapa gitu loh? Kok dia takut banget? Karena seakan-akan dia takut dipecat semacam itu. Pak Mario itu tidak akan pernah memecat ya karyawannya kalau cuma melakukan hal itu. Namun yang jadi permasalahannya kenapa tadi seakan-akan itu sujud banget di hadapan ya Sakinah, kira-kira kenapa semacam itu? Dan itu akhirnya membuat Sakinah menceritakan bahwa itu kan piringnya piring mahal, otomatis dia takut kalau dipecat gitu kan. Dan di situ untung saja Sakinah ini tidak ngomong yang sebenarnya guys, bahwa dia itu cari masalah, suka ngadu ke sana kemari, bikin masalah semacam itu. Pak Mario itu tidak akan segan-segan memecat Bibi Mimi kalau kesalahan yang dia buat seperti kayak kemarin-kemarin ya memasukkan kecoa ke dalam makanan. Nah itu otomatis baru tuh, karena cari masalah yang besar sebesar seperti itu nanti Pak Mario yang akan memecat dia semacam itu. Dan untunglah Bibi Mimi itu nih guys ya dikasih kesempatan kedua. Tadi tidak dikasih tahu yang sebenarnya terkait masalahnya apa semacam itu, karena Sakinah mau membuat Bibi Mimi itu sadar karena dia mau ngasih kesempatan yang kedua, mau belajar. Dan dia berharap ya, Sakinah berharap kepada Bibi Mimi untuk tidak melakukan tindak kejahatan semacam itu nih guys. Nah setelah mendapatkan peringatan dari Sakinah, membuat Bibi Mimi ini bingung nih guys untuk melakukan tindak kejahatan gitu loh. Nanti kalau apa-apa melapor kepada Tuan Mario gimana, nanti dia dipecat, nanti dia dapat masalah itu. Sebenarnya Sakinah adalah orang yang sangat baik, karena walau bagaimanapun dia masih dikasih kesempatan. Namun tentu saja kejahatan yang dilakukan oleh Bibi Mimi ini yang sangat besar, nanti akan dia ceritakan kepada seluruh keluarganya kalau dia lagi-lagi berniat jahat. Nah, mengenai isi perjanjian nih guys ya terkait hak dan kewajiban seorang suami kepada istri itu sudah diketik oleh Alia. Dan Alia di situ akan menyampaikan dan membacakan atas apa keinginan Alia, nanti itu bisa diulang ya diketik ulang sesuai dengan kesepakatan bareng semacam itu. Dan di situ pertama ada 3 poin yang akan dibacakan. Nah, poin pertama yaitu adalah mengenai nafkah, di mana selaku seistri pertama, dia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya sebesar 60% semacam itu. Flora itu tidak suka, kenapa kok yang istri pertama dapatnya 60% semacam itu. Dan bagaimana dengan Flora? Flora itu kan tahu betul dia kan suaminya itu kerja di tempatnya
orang tuanya Flora, dan seharusnya nggak bisa seperti itu. Namun di situ Alia bilang bahwa dia istri pertama, artinya dia punya kuasa akan semacam itu loh guys. Nah mama Putri ini yakin betul ya untuk mengatasi ini harus dicari titik tengahnya di mana 50% 50%. Nah, kemudian karena di situ ibunya Fadil bilang 50% 50% membuat Fadil ini juga kasihan kepada mamanya nggak dapat apa-apa. Namun mamanya itu nggak apa-apa cuma 50% 50%, cukup dia makan minum aja udah cukup gitu loh. Dan akhirnya disepakati oleh Flora dan juga Alia semacam itu, akhirnya mengiyakan. Nah, itu yang pertama kesepakatan. Nah, kesepakatan kedua yaitu terkait nafkah batin. Di mana nafkah batin itu nanti dikasihkan gini. Ketika dikontrakan ya, Alia itu mendapatkan ya kurang lebih 5 hari bersama dengan Fadil dan 2 hari sisanya itu bersama dengan Flora. Mendengar itu semua membuat Flora juga tidak suka. Kenapa dia ketemu dengan Mas Fadil cuma 2 hari dikontrakan lagi. Namun selaku istri pertama lagi-lagi dia punya hak semacam itu loh guys. Dan dia punya hak itu melakukan itu dan mendapatkan itu. Nah, karena tidak disuka oleh Flora, akhirnya di situ Fadil juga mencari jalan tengah. Akhirnya dia memberikan ide bagaimana kalau sesuai dengan hari semacam itu, hari ganjil dan hari genap. Maksudnya mamanya itu ditanyakan gimana maksudnya Fadil. Nah, Fadil menjawab di hari ganjil itu akan bersama dengan Alia, ketika hari genap bersama dengan Flora semacam itu. Nah, karena ini sudah kesepakatan dan disetujui oleh semua orang di situ, akhirnya Flora dan juga Alia mengiyakan semacam itu untuk mencari jalan tengahnya semacam itu. Karena walau bagaimanapun istri kedua pun juga berhak mendapatkan perhatian dari suaminya, Fadil semacam itu, dan ternyata sudah disepakati nih guys ya, ganjil genap semacam itu. Nah, yang ketiga yaitu adalah kemanapun Fadil itu pergi, itu istri-istrinya harus ikut kecuali ke kantor ataupun tidur semacam itu loh guys. Dan sementara itu nih guys ya, ada Radit yang berusaha terus mengejar cintanya Namira. Namun sayangnya Namira itu tidak peka. Dia tidak peduli dengan Radit. Padahal Radit adalah orang yang sangat baik sekali semacam itu loh guys. Dia mencari perhatiannya Namira nih guys. Namun Namiranya tidak suka. Masih perhatiannya sukanya sama Dennis gitu loh. Namun apapun akan dilakukan oleh Radit guys. Dia akan berusaha mendapatkan perhatiannya Namira. Di situ ya, Radit berusaha mengejar terus cintanya Namira. Namun sayangnya Namira itu loh guys, tidak membuka hatinya. Dan papanya itu berharap bahwa Namira itu membuka hatinya untuk Radit. Karena Radit itu adalah anak yang baik. Dia mau menerima kondisinya Namira walaupun dia itu hamil anaknya Andrew. Dan Radit itu adalah anak yang baik juga gitu loh. Dan sayangnya kenapa anaknya itu tidak membuka hatinya, itu yang jadi pertanyaannya gitu loh guys. Namira ini berusaha untuk menghindari Radit, namun Radit terus berusaha untuk mencari celah bagaimana dia bisa dekat dengan Namira, apapun akan ia lakukan. Nah di situ nih guys ya, bahkan papanya tuh suka banget jika memang anaknya itu dekat dengan Radit, tidak dekat dengan Dennis, karena Dennis sudah punya Sakinah gitu loh. Jadi seharusnya sikapnya ya selaku kakak Namira tidak seperti itu kepada Sakinah dan juga Dennis gitu loh guys. Namun kenapa gitu loh, ya kan, Namira seperti itu. Nah itu yang buat papanya itu sedih loh guys. Nah sementara ada lagi satu orang nih guys, dimana dia tuh seneng banget ngelihat kematiannya Andrew. Dia tergila-gila dengan Vera, yaitu orang tuanya Dini. Dimana kematian Andrew membuat dia sangat suka banget. Karena apa? Saking cantiknya Vera membuat dia tergila-gila semacam itu ibunya. Namun sayangnya Vera itu sudah meninggal duluan. Dan dia pengen balas dendam kepada Andrew. Dan Andrew sekarang sudah meninggal. Dan otomatis membuat Vera pastinya seneng banget. Dan karena dia tergila-gila dengan Vera, kecantikan Vera, di situ dia teringat bahwa ada jandanya Dini. Dini itu memiliki kecantikan yang mewarisi kecantikan ibunya Vera semacam itu, yang membuat dia itu tergila-gila semacam itu. Makanya dia berusaha ingin mempersunting nantinya ya jandanya Andrew atau Dini semacam itu. Dia harus mendapatkan Dini sesegera mungkin untuk jadi istri keduanya. Padahal jelas-jelas dia sudah punya istri. Lalu kenapa dia masih dekat gitu loh dan mencari pasangan lagi? Udah jelas-jelas disitu Dini itu juga nggak suka kan. Namun dia itu malah masih cinta dengan mamanya Dini dan nggak dapat Dini, terus pengen dengan anaknya
gitu loh, nggak dapat Vera terus pengen dengan Dini anaknya Vera semacam itu, bener-bener ya ampun gitu loh. Nah sementara Alia nih guys ya, dia mau bersiap-siap nih guys memakai parfum, ya akan memakai pakaian malam untuk tidur. Karena apa? Dia mau melayani suaminya. Karena pastinya ini akan jadi hari yang paling bahagia buat dia, karena setelah sekian lama tidak malam pertama. Padahal sudah waktunya honeymoon, dia nggak honeymoon sendiri di situ. Nah suaminya Fadil itu ngerasa bahwa memang di situ ya istrinya itu tampil cantik banget hari ini semacam itu. Mendengar perkataan bahwa dia itu cantik, emang dia berpikir bahwa biasanya apakah tidak cantik semacam itu. Nah, Fadil berpikir bukan karena tidak cantik, biasanya cantik namun hari ini lebih cantik. Nah, di situ nih guys ya, bilang bahwasanya dia tuh mau malam pertama. Nah, sedangkan suaminya itu berpikir bukannya dia itu pernah malam pertama ya sebelumnya. Dan kemudian nih guys, ada rahasia yang mau diucapkan. Bahwasannya dia itu belum pernah namanya malam pertama dengan Radit. Belum pernah malam pertama dengan Fadil. Kenapa dia belum pernah malam pertama dengan Fadil? Karena pada waktu dulu itu semua adalah rekayasa. Rekayasa dari ibunya agar anaknya itu mau menikah. Agar anaknya itu mau menikah dengan Alia semacam itu. Makanya dibuat semacam itu. Dan itu semua memang sudah direncanakan ibunya semacam itu. Dan di situ Fadil mau penjelasan semacam itu. Rekayasa yang model bagaimana kok bisa ibunya melakukan itu semua. Nah, menurut Alia udah itu di skip saja. Lebih baik ini waktunya malam pertama karena sudah ditunggu-tunggu sejak lama semacam itu. Karena ini kesempatan mumpung Fadil itu dekat dengan dia dan ini adalah harinya dia dan otomatis ya kan di situ dia waktunya bercinta semacam itu. Namun ternyata ya di situ membuat Fadil yang sudah tahu kebenaran bahwa ternyata pernikahannya itu direkayasa, dia pengen bilang kepada mamanya untuk mencari tahu kebenarannya juga. Kenapa mamanya melakukan akan hal itu? Menurut Alia itu tidak perlu, itu besok-besok saja. Karena apa? Dia mau malam pertama, jadi lebih baik malam pertama. Jadi di situ malam pertamanya benar-benar harus digunakan semaksimal mungkin semacam itu loh guys. Dan tidak dibiarkan Fadil untuk keluar dari kamar karena dia mau melakukan namanya malam pertama semacam itu. Karena walau bagaimanapun dia sangat cinta banget gitu loh. Dan di situ ya Alia tidak mau kehilangan momen-momen berbahagia itu. Suaminya langsung diajak nih guys. Dan kemudian lampunya langsung dimatikan dan ini waktunya semacam itu loh guys. Makanya langsung dimatikan aja tuh ya guys ya. Langsung aja dimatikan aja dan waktunya untuk malam pertama semacam itu. Nah sementara ada laki-laki sesosok itu di mana dia bilang ya kepada istrinya nih guys bahwa dia itu karena sudah diketahui polisi dia mendapatkan kabar ya dari anak buah dia yang menyatakan bahwasannya dia itu ya polisi sudah tahu kebenaran bahwa dia itu tidak meninggal melainkan dia masih hidup semacam itu. Nah istrinya bingung, bukankah dia sudah dinyatakan meninggal oleh polisi? Namun entah kenapa nih guys membuat di situ dia tidak aman dan istrinya bilang bahwasannya ini nggak aman, ini Jakarta tempat yang tidak aman. Nah makanya di situ hanya alasan dia saja untuk bisa ya menikah dengan Dini untuk mendapatkan hatinya Dini. Makanya dia mau menyarankan kepada istrinya untuk stay di Bandung. Dia mau tinggal di Bandung semacam itu. Dan kemudian otomatis membuat istrinya ini juga nggak punya pilihan. Lebih baik suaminya tinggal di Bandung supaya tidak ditangkap polisi. Ya kan semacam itu. Karena gawat jika polisi tahu dia masih hidup, dia di penjara semacam itu dan kemudian membuat dia itu lebih baik ya udah di Bandung saja semacam itu loh guys. Makanya dia berusaha untuk ke Bandung ya untuk mencari cintanya Dini untuk jadi istri keduanya semacam itu nih guys. Sementara Rangga yang mikirin omongannya Ibu Lauza yang mengatakan Ibu Lauza itu tidak terima bahwa anaknya itu menikah dengan Rangga. Karena apa? Karena Rangga itu umurnya jauh banget dengan anaknya. Dimana dia itu umurnya itu seakan-akan sesuai dengan omnya gitu loh. Kalau misalkan umurnya sesuai dengan kayak omnya sendiri, nggak pantas gitu loh. Ibu mana yang rela? Ibu mana yang mau anaknya itu menikah dengan orang yang usianya terpaut jauh semacam itu. Apalagi anaknya itu baru lulus SMA kuliah baru semester 1. Masa iya masa depan anaknya menikah dengan laki-laki yang usianya sangat tua semacam itu? Mendengar omongan itu, dia berusaha untuk bingung gitu loh guys. Karena kondisinya
benar juga sih, sesuai dengan keinginan Tante Lauza yang menyatakan bahwa walau bagaimanapun tidak ada ibu manapun yang suka jika anaknya menikah dengan seorang duda yang usianya terpaut sangat tua semacam itu. Dan otomatis membuat dia kepikiran gitu loh guys untuk meninggalkan ya Kania. Walaupun dia sangat cinta dengan Kania, namun mamanya tidak mengizinkannya, tidak merestuinya semacam itu dan sudah bilang ke kantor dia bahwa Rangga seharusnya meninggalkan anaknya Kania. Otomatis dia sedih dong guys ya. Karena walau bagaimanapun dia cinta banget gitu loh. Kok bisa mamanya tidak suka gitu loh. Dan akhirnya membuat dia berusaha untuk menelpon saja, menghubungi Kania untuk memastikan bahwa Kania itu beneran cinta atau tidak, beneran bisa lanjut atau tidak semacam itu loh guys. Karena Rangga benar-benar sangat sedih banget. Di satu sisi dia cinta banget dengan Kania, namun orang tuanya tidak merestuinya semacam itu. Kemudian dia berusaha untuk menelpon Kania di situ nih guys. Dan Kania mendapatkan telepon dari Rangga, membuat dia seneng banget nih guys karena dapat telepon dari kesayangan dia semacam itu. Dan ketika sudah mengangkat teleponnya Rangga itu bertanya kepada Kania. Gitu loh. Kalau misalkan nanti terjadi sesuatu dengan Rangga, apakah di situ Kania bisa move on atau tidak? Dia berusaha untuk ngecek itu guys, berusaha untuk tanya dengan pertanyaan semacam itu. Namun di situ Kania tidak mau mendapatkan pertanyaan apapun yang sifatnya itu adalah menyedihkan. Dan dia tidak mau kehilangan Rangga karena dia cinta dengan Rangga. Karena walau bagaimana Kania tidak mau membicarakan terkait meninggalkan Rangga apabila terjadi dengan Rangga semacam itu. Walaupun Rangga menanyakan hal itu nih guys ya untuk memastikan bahwa Kania itu benar-benar mencintai dia dan dia bisa move on atau tidak dari Rangga jika suatu saat terjadi hal yang buruk dengan Rangga. Hanya itu saja. Namun di situ nih guys ya, memang intinya bahwa Kania sangat mencintai Rangga dan dia tidak akan bisa meninggalkan Rangga sampai kapanpun dan dia tidak mau berpikir yang aneh-aneh bahwa Rangga itu meninggalkan dia terus dia move on semacam itu kepada pria lain. Dia tidak mau membahas akan hal itu, apalagi setelah kematian dari kakaknya Andrew semacam itu. Dia tidak mau kepikiran akan hal itu. Makanya lebih baik buat dia ya udah mikirin yang positif saja karena dia nggak mau kehilangan namanya orang cinta kepada Rangga. Namun Rangga sengaja seperti itu nih guys untuk memastikan bahwa dia bisa hidup atau tidak dengan Rangga semacam itu. Karena memang orang tuanya itu baru saja menghampiri ya kan di kantornya Rangga untuk memastikan bahwa Rangga akan meninggalkan menjauhi anaknya Kania. Hanya saja Kania tidak tahu akan hal itu. Ya, makanya di situ Rangga juga dihadapkan pada pilihan yang susah. Kania tidak tahu itu guys.